Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitria dengan NIM 0804 1382 8107. Ingin mempresentasikan materi yang berjudul siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pertumbuhan sel dan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak baru. Sel dalam perjalanan menuju pembelahan sel melewati serangkaian tahap pertumbuhan, replikasi DNA, dan pembelahan yang diatur waktunya secara tepat dan diatur dengan cermat yang menghasilkan dua sel atau klon yang identik. Interfase, tahap di mana sel bersiap untuk membelah sambil tetap menjalankan fungsi normalnya. Fase G1 atau sela pertama. Pada tahap ini, sel tumbuh dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk replikasi DNA. Fase S, sintesis DNA. Di sini, sel sebenarnya mereplikasi DNA-nya menghasilkan dua set identik atau kromatid saudara. Fase G2 atau celah kedua, sel membuat persiapan akhir dengan mensintesis protein dan mengisi kembali energi untuk mitosis yang akan datang. Fase mitosis. Mitosis dibagi menjadi serangkaian fase profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase yang menghasilkan pembelahan inti sel. Proses multilangkah di mana kromosom yang diduplikasi disejajarkan, dipisahkan, dan dipindahkan ke kutub sel yang berlawanan, dan kemudian sel tersebut dibagi menjadi dua sel anak baru yang identik. Profase, fase mitosis. Selama profase, fase pertama beberapa peristiwa harus terjadi untuk memberikan akses ke kromosom di dalam nukleus. Selubung inti mulai pecah menjadi vesikel kecil dan aparatus Golgi serta retikulum endoplasma terfragmentasi dan menyebar ke pinggiran sel. DNA beruntai ganda membungkus protein histon untuk membentuk nukleosom yang tampak seperti manik-manik pada tali. Nukleosom digulung menjadi serat kromatin 30 nanometer. Ketika sel mengalami mitosis, kromosom semakin memadat. Prometafase, fase mitosis. Selama prometafase, banyak proses yang dimulai pada profase, terus berlanjut dan berpuncak pada pembentukan hubungan antara kromosom dan sitoskeleton. Sisa-sisa selubung inti menghilang, spindel mitosis terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya mikrotubulus yang berkumpul dan meregang sepanjang area bekas inti. Selama prometafase, mikrotubulus gelendong mitosis dari kutub berlawanan menempel pada setiap kromatid saudara di kinetokor. Dalam anafase, hubungan antara kromatid saudara terputus dan mikrotubulus menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Metafase, fase mitosis. Selama metafase, semua kromosom sejajar dalam bidang yang disebut pelat metafase atau bidang ekuator di tengah-tengah antara dua kutub sel. Kromatid saudara masih terikat erat satu sama lain. Pada saat ini, kromosom terkondensasi secara maksimal. Anafase, fase mitosis. Selama anafase, kromatid saudara di bidang ekuator dipisahkan di sentromer. Setiap kromatid yang sekarang disebut kromosom ditarik dengan cepat menuju sentrosom, tempat mikrotubulusnya menempel. Sel menjadi tampak memanjang ketika mikrotubulus non-kinetokor meluncur satu sama lain pada pelat metafase, tempat mereka tumpang tindih. Telofase, fase mitosis. Selama telofase, semua peristiwa yang mengatur duplikasi kromosom untuk mitosis selama 3 fase. Pertama, dibalik. Kromosom mencapai kutub yang berlawanan dan mulai terurai. Spindel mitosis dipecah menjadi monomer yang akan digunakan untuk merakit komponen sitoskeleton untuk setiap sel anak. Selubung inti terbentuk di sekitar kromosom. Sitokinesis. Sitokinesis atau gerakan sel adalah langkah di mana sel selesai membelah menjadi dua sel terpisah. Pada sel hewan, hal ini terjadi melalui proses di mana sel pada dasarnya menjepit dirinya sendiri menjadi dua. Selama sitokinesis, pada sel hewan, cincin filamen aktin terbentuk pada pelat metafase. Cincin itu berkontraksi membentuk alur pembelahan yang membagi sel menjadi dua. Pada sel tumbuhan, vesikel Golgi menyatu pada bekas lempeng metafase, membentuk pragmoplas. Pelat sel yang dibentuk oleh peleburan vesikel pragmoplas tumbuh dari pusat menuju dinding sel, dan membran vesikel bergabung membentuk membran plasma yang membagi sel menjadi dua. Go fase.
Tidak semua sel mengikuti pola siklus sel klasik di mana sel anak yang baru terbentuk segera memasuki fase persiapan interfase. Diikuti oleh fase mitosis, sel dalam fase G0 tidak secara aktif bersiap untuk membelah. Sel berada dalam tahap diam atau tidak aktif yang terjadi ketika sel keluar dari siklus. Beberapa sel memasuki G0 sementara hingga sinyal eksternal memicu permulaan G1. Sel lain yang tidak pernah atau jarang membelah seperti sel otot jantung dan saraf yang matang tetap berada di G0 secara permanen. Kontrol fase. Panjang siklus sel sangat bervariasi bahkan di dalam sel suatu organisme. Pada manusia, frekuensi pergantian sel berkisar dari beberapa jam pada awal perkembangan embrio hingga rata-rata 2 hingga 5 hari untuk sel epitel, atau hingga seluruh masa hidup manusia yang dihabiskan di G0 oleh sel khusus seperti neuron kortikal atau sel otot jantung. Ada juga variasi waktu yang dihabiskan sel dalam setiap fase siklus sel. Demikianlah penjabaran materi siklus sel dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didn't even know I wasted it all just to watch